Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa dan harapan saya semua sehat dan setiap masalah yang engkau hadapi, satu persatu engkau mampu menyelesaikannya. Karena Allah kita Allah yang memberikan engkau kemenangan. Dan Allah memberikan hikmat bagi orang yang berseru kepadanya, meminta pertolongannya. Dia akan menolong engkau dengan hikmatnya, sehingga engkau mampu mengatasi setiap masalah yang ada. Dan saudara menjadi pemenang setiap ujian. Terkasih Tuhan, kita mau belajar dan kita mau berdoa sebelumnya. Bapa yang baik, terima kasih. Tolong kami mengerti rahasia firman-Mu di hari ini ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan tema wanita cantik sia-sia. Wanita yang molek bohong adanya. Mengapa begitu? Ya, firman Tuhan yang mengatakan, saudara. Mengapa demikian? Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Amsal pasal yang 31 ayat yang 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wih, dikasih Tuhan. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, bagaimana kalau wanita itu cantik, dia takut Tuhan? Wah, itu mantul, mantap, betul. Itulah wanita zaman now. Wanita yang dicari oleh pangeran-pangeran yang takut Tuhan. Bagaimana Pak? Wanita yang molek, takut akan Tuhan. Keren! Itu dia saudara. Itu dia wanita yang sedang dinanti-nanti oleh pangeran-pangeran kerajaan surga. Anak-anak Tuhan, laki-laki dunia yang lain, di pulau yang lain, di negara yang lain, di kampung yang lain, di desa yang lain, di kota yang lain sedang mempersiapkan diri, menantikan wanita-wanita yang cantik, yang molek, yang takut akan Tuhan. Tetapi faktanya hari ini ada wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang molek, tetapi tidak takut Tuhan. Itu yang jadi petaka. Mengapa? Karena kita mencatat ternyata kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Mengapa begitu saudara? Karena tubuh yang molek dari waktu ke waktu akan tidak molek lagi. Pertama kali molek langsing, aduhai. Orang berkata, bodinya seperti kikal Spanyol. Tapi tahun demi tahun, tahun demi tahun, berjalan waktu saudara. Usia 30, usia 40, usia 50, usia 60, usia 70, usia 80 tahun. Tubuh yang molek, tubuh yang gitar Spanyol jadi gitar beton, gitar bass. Wanita yang cantik sia-sia. Mengapa? Karena wajah yang cantik dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu akan mengalami degradasi kecantikan itu sendiri. Oh enggak Pak, saya punya harta, saya bisa operasi sana, operasi sini, tempe sana, tempe sini, tetap cantik. Yes. Tapi nantinya engkau juga lingsut. Di usia 60, usia 70, usia 80. Ya, saya usia 70 cantik Pak. Tenagamu tidak cantik lagi saudaraku. 80 kau akan lewati, 90 kau akan lewati, dan kecantikanmu sia-sia. Jadi jangan engkau berbangga dengan kemolekan tubuhmu, dan jangan berbangga dengan kecantikan wajahmu, karena kita mencatat tubuh yang molek adalah kebohongan.
wajah yang cantik ada sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayo laki-laki, halo. Hati-hati ketika engkau melihat di sebelah sana ada wanita yang cantik, ada tubuh yang molek, hati-hati. Karena dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, bawa mati. Hati-hati. Ada wanita cantik, wanita molek, boleh enggak kau suka? Silakan. Tetapi garis bawahi, apakah dia takut akan Tuhan atau tidak? Itu dasar yang sangat jelas. Karena kalau wanita tidak takut Tuhan, dengan kecantikannya dia akan mempesona pria-pria yang lain. Dia akan mencari kepuasan dengan kecantikannya. Dia akan bisa juga memamerkan kecantikannya kemana-mana. Media sosial kau lihat, wajahnya ditampilkan di sana sini, orang bisa lihat kecantikannya. Dan ketika dia didapati ada laki-laki yang sebangsana melihat dia juga di media sosial, dia akan hubungi, "Hai cantik, apa kabar?" Kalau dia tidak takut Tuhan, maka dia akan menjawab, "Kabar saya baik, kamu siapa? Boleh kenalan tidak?" Padahal dirimu sedang PDKT, pendekatan penjajakan. Dan ternyata ketika sudah didekati laki-laki lain, wanita ini yang tidak takut Tuhan akan membanding-bandingkan, saudara. Ya, ternyata cowok yang lama saya dekati, yang didekati saya ini, hartanya tidak sebanyak dia. Oh, ternyata wajahnya tidak seganteng dia. Oh, tubuhnya tidak setelek dia. Nah, saudara yang terkasih, hilang lenyap harapanmu. Hati-hati. Oh, engkau sudah berkeluarga, wanitaku cantik. Hati-hati kalau dia tidak takut Tuhan. Engkau bekerja di luar kota. Amsal berkata dia bisa keluar mencari laki-laki yang lain. Makanya cantik, molek, boleh, tetapi takut akan Tuhan. Wanita yang molek, kalau dia tidak takut Tuhan, dia akan mempertontonkan kemolekan tubuhnya di media sosial. Diperlihatkan supaya orang melihat, memandang, menikmati kemolekan tubuhnya. Karena dia butuh perhatian dari manusia-manusia ini. Karena dia tidak cukup mendapat perhatian dari Tuhan. Karena dia tidak menyadari bahwa dia berharga dan mulia dalam hadapan Tuhan. Sehingga dia mempertontonkan kemolekan tubuhnya. Kasih Tuhan, dan engkau menikmatinya, lalu engkau menyukainya, lalu engkau menikah. Dan ketika engkau sudah pergi jauh dan kemana-mana bekerja, jangan. Dia tetap mempertontonkan tubuh kemolekannya di mana-mana. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan ada sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Carilah wanita, walaupun dia sederhana, mungkin tidak rupawan, tidak aduhai tubuhnya, ataupun dia tidak seperti gambaranmu, saudara. Kalau dia takut Tuhan, doakan dia. Dialah orang yang tepat untuk saudara. Tetapi kalau ada juga wanita yang takut Tuhan, cantik takut Tuhan, molek takut Tuhan, tidak salah engkau berdoa juga untuk dirinya. Tuhan, ini wanita cantik, wanita ini molek, takut Tuhan lagi. Tuhan, aku mau dengan dia. Berdoa, saudara, tetapi ingat, kalau engkau laki-laki yang berdoa untuk dia, lihat dulu siapa dirimu, berkaca dulu.
sebanding dah. Jangan pula engkau seperti pungguk merindukan bulan. Tengok dulu cocok tak dengan saya, sebanding tak, selevel tak. Amin, sudah. Sehingga engkau tidak begitu memimpikan. Ingat, yang penting bukan tubuh yang molek atau wajah yang cantik. Carilah wanita yang takut akan Tuhan. Entahkah dia cantik, molek ataupun tidak cantik. Sebenarnya sadu. Wanita itu semuanya cantik. Yang ganteng itu laki-laki. Betul tak saudara? Wanita itu semua cantik, tapi yang ganteng laki-laki. Memang ada yang lebih. Dilihat mata tuh memang cantik, ya kan? Tapi sekali lagi, jangan kena tipu dayanya. Perhatikan kehidupan rohaninya, saudara. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana dia di gereja? Bagaimana dia memuji menyembah Tuhan? Bagaimana sikap dia dalam menghadapi masalah? Haleluya! Kekasih Tuhan umat pilihan Allah. Engkau wanita hari ini yang cantik, yang molek. Dengar baik-baik firman Tuhan di hari ini. Kalau engkau tidak takut Tuhan, mari kembali ke jalan Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena tubuh yang Tuhan berikan kepadamu hari ini adalah tubuh untuk memuliakan Tuhan. Karena kemolekan yang Tuhan berikan bagimu hari ini adalah kemolekan untuk memuliakan Tuhan. Wajahmu yang cantik adalah untuk memuliakan Tuhan. Lewat kecantikanmu, engkau bisa menuntun banyak pria takut akan Tuhan. Engkau yang belum menikah, anak-anak remaja, pemudi-pemudi yang sekolah, yang kuliah, jangan dulu berpacaran. Bangun persahabatan yang banyak. Lewat kecantikanmu, orang mendekatimu. Itulah kesempatan engkau untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. Bawa mereka mengenal Tuhan. Karena ketika engkau sudah menyatakan cinta, menerima cinta satu orang, maka sulit engkau untuk mengungkapkan, membagikan penginjilan, memberikan Injil kepada laki-laki yang lain, karena engkau sudah dimiliki satu orang. Saudaraku, kalau engkau cantik, haleluya. Engkau molek, puji Tuhan. Biarlah kecantikanmu untuk Tuhan. Biarlah kemolekanmu untuk Tuhan. Pakai itu untuk memberkati agar nama Tuhan dipermuliakan. Kemolekan tubuhmu, ingat, kalau engkau yang molek, jangan dipertontonkan. Bagian tubuhmu yang sensitif jangan dipertontonkan di media sosial. Izinkan itu tertutup. Izinkan itu kau serahkan kepada panggilan Tuhan yang akan menikahimu, satu-satunya suamimu yang akan menikmati kemolekan tubuhmu. Dan izinkanlah wajah cantikmu itu boleh dinikmati oleh kekasihmu. Jadi tidak boleh ya buka wajah suku kemana-mana. Silakan saja. Engkau boleh menampilkan wajahmu yang cantik, saudara. Tetapi isi hatimu harus kau tahu bahwa aku tidak mencari perhatian orang lain. Karena ketika aku menampilkan wajah cantikku, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena ada wanita yang cantik, yang rupawan, yang Tuhan ciptakan. Namun engkau yang tidak cantik dan kau berkata, aku tidak rupawan, aku tidak cantik seperti dia. Ingat, kekasih Tuhan, semua wanita cantik. Unik. Ada kecantikan-kecantikan khusus yang Tuhan berikan dalam tubuhmu. Amin. Bangkitkan harga diri, bangkit. Jangan sampai minder, saudara. Engkau berharga, engkau spesial. Haleluya. Jadi ingat, cantik adalah sia-sia, bohong. Molek adalah kebohongan. Karena mereka akan cepat hilang seiring waktu. Tetapi takut akan Tuhan tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati bagi para wanita yang cantik, wanita yang molek. Gunakan kecantikanmu, gunakan kemolekanmu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman yang datang kepada kami di hari ini untuk kekasih Tuhan yang hari ini Tuhan percayakan dengan wajah yang rupawan, wajah yang cantik, tubuh yang golek. Tuhan, biar mereka mempergunakannya untuk nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, ampuni mereka kalau hari ini mereka salah menggunakannya. Tuhan, bawa mereka kembali bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan jalan-jalan jahat, merendahkan diri, berdoa meminta pengampunan daripada Tuhan. Maka Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Bawa mereka Tuhan berjumpa dengan secara pribadi dan pengalaman pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba menyerahkan pengasihan-Mu untuk saudara-saudaraku seiman yang hari ini sedang sakit. Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang punya masalah Tuhan bebaskan. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, saya akan bagikan kepada saudara-saudara seimanmu, keluargamu, agar mereka menikmati berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati.